Jadi yang pertama adalah, baik Bapak Ibu, kita fokus lagi. Salat yang kita dirikan bisa menghapus kesalahan dan dosa. Ingat Bapak Ibu, setiap manusia dipastikan bersalah dan dosa. Kata Rasul, kullu bani Adam khata'. Tiap-tiap manusia melakukan kesalahan dan dosa. Kalau tidak kadang ketik, pasti itu. Wa khairul khata', manusia yang baik itu dia bersalah, dia khilaf, tubu ilallah, dia taubat kepada Allah. Itu manusia yang baik itu. Makanya ibadah salat yang kita dirikan insya Allah bisa menghapus kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Kata Rasul, perumpamaan salat 5 waktu, mathalus shalawatil khams. Perumpamaan salat 5 waktu kama salin naharin, sungai di depan rumah awak. Sungai itu mungkin apa kok batang air atau alah gitu kan, terserah. Pokok di situ bahasanya naharin, nahar, air, sungai. Ada sungai di depan rumah seseorang. Satiu inyo masuk ke dalam rumahnya, nyo mandi dulu. Satiu masuk ke rumahnya, nyo mandi. Satiu masuk, nyo mandi. Setidak 5 waktu, 5 kali sehari semalam nyo masuk ke rumahnya. 5 kali lah nyo mandi itu. Awak barakali mandi sehari semalam. Bang Madan barakali mandi kok? 2 kali. Itulah rahasia kecil awak tu. Kadang tak mandi ke tak? Anggap 2 kali awak mandi sehari. 2 kali awak mandi sehari itu dah bersih. Kini 5 kali. Makanya kaifiat salah satu dari wudu, amalan wudu, belum solat lagi Bapak Ibu, belum solat. Belum solat, wudu saja baru. Setiap kita wudu itu dosa berguguran dan berjatuhan. Awak membasuh muka, dosa yang ada di muka itu jatuh berguguran bersama air wudu. Awak membasuh tangan, dosa berhamburan keluar dari tangan itu. Membasuh mulut kumu-kumua, membasuh hidung, membasuh rambut, membasuh seluruh anggota wudu, maka dosa berguguran berjatuhan anyui bersama air wudu itu belum solat itu. Penjelasan ini ada dalam kitab Babul Wudu, dalam kitab Tarhib wa Tarhib itu ada Nasaruddin Albani dijelaskan. Dan kitabnya itu selalu melakukan kesalahan dan dosa. Oleh sebab itu hadirin kaum muslimin, mari ibadah solat jangan sampai ditinggalkan. Makanya Rasul bajale-jale menyampaikan, muru auladakum bisolah, suruhlah anak-anakmu mendirikan solat, wastabir alaiha, basabah di situ. Awak kadang-kadang kan ndak peduli kadang-kadang doh. Nyodek ketek baru padiaselah. Padahal kita sudah biasa dengan pituah kita di Minang. Dari ketek taraja-raja, lah gadang tak bawa-bawa, lah tuo taruba tidak kamati. Jadi parangai dibiasuan dari ketek anak-anak cucu awak solat. InsyaAllah kalau lah gadang nyota biasa mendirikan solat. Kemudian diiringi dengan doa, Rabbi ja'alna muqimus shalah. Itu doanya tuh, ya Allah, jadikanlah, biasakanlah, istiqomahkanlah selalu kami dan anak turunan kami mendirikan salat. Itu doanya. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Jadi yang pertama adalah menghapus kesalahan, dosa-dosa yang kita lakukan oleh sang manusia itu sendiri. Mari kita jangan sampai meninggalkan dan mengabaikan solat. Mengabaikan saja tidak boleh, apalagi meninggalkan. Karena dalam Al-Quran sudah disampaikan di Allah, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah. Hendaklah kamu khawatir, kamu cemas, kamu bimbang sekiranya ada anak-anakmu, generasi-generasimu di belakang-belakangmu nanti, mereka itu adha'us shalah, menyia-nyiakan salat. Nyo barangkit dari situ. Nyo abayan dulu. Bekolah waktu masih panjang. Itu. Ayo lalai bahasa awak itu kan. Sebentar lailah, kurang kalau kamai dah.
Sabantolailah kan alun rakaat yang kedua doh. Sabantolailah kan orang masih ada masjid itu mah. Gitu. Bekolah tanggung ke rumah masjid di rumah selesai. Nyu tuh dari situ berawal tuh. Karajunya si Ubili memang kayak gitu. Maka untuk mencegah itu, kalaulah terdengar panggilan solat, maka segerakan. Kalau segerakan itu adalah tinggalkan. Kalau dalam Al-Quran ayatnya itu dijelaskan, tinggalkan jual belimu, wadarul bai'ah. Karena asbabun nuzul ayat itu dulu di Arab orang kan menggaleh banyak, menggalas, jual beli. Kalau kan kasawas itu dah doh. Kalau dah ya doh situ doh. Orang mengalih banyak situ kan, berdagang. Tinggalkan jual beli. Makanya mungkin Bapak Ibu yang haji dan umrah kadang-kadang kalau terangan surazan nyu tinggal saya kedai itu kan. Nyu pediasanya kan. Nyu ada sebagainya. Bekon nyampai ke masjidnya beli gitu kan. Karena nyu lampuk seketik saja. Artinya apa? Bahwa kalaulah panggilan ibadah, panggilan salat, maka itu utamakan. Karena itu panggilan Allah. Kalau panggilan Allah sudah diabaikan, disia-siakan, itu bahaya risikonya. Jangankan panggilan Allah. Pak Wali Kota saya manggil awak jadi. Contoh kan ketua ada panggil Pak Wali Kota tu kan. Datang kini juga, ambo tunggu si beliau kan. Awak telefon saya, sebentar Pak Wali Kota besok saya mau tiba desnya. Yo hilang. Apalagi kalau awak sebagai ndak bisa. Harus itu manusia. Atau atasan awak yang manggil awak. Itu manusia baru, apalagi panggilan Allah. Jadi oleh sebab itu, mari kita jangan sampai mengabaikan. Kalaulah berawal dari mengabaikan anak-anak awak, diri awak, maka akan terbiasa mengabaikan, ujung-ujungnya terbiasa meninggalkan. Makanya sangat disayangkan kadang-kadang kalau mengadakan pertandingan main bola ini segala macamnya, poli, kalau tidak menjalankan waktu puasa tidak dia doan doh. Asa hilang, maghrib abi, beko insyaallah di lapangan lo beko. Beko lah latih lah malam pulang beko subuh lah lebih lo. Sangat disayangkan. Ini sangat penting bagi kita bagaimana kita tetap menjaga hal yang seperti itu. Yang kedua, ibadah salat yang kita dirikan bisa menghambat atau membendung perbuatan maksiat. Ini Al-Quran juga Allah menyatakan wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat. Innal hasanati yuzhibna sayyi'ah, sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu bisa menghapus perbuatan-perbuatan dosa dan kesalahan. Ayat ini seiring dengan hadis yang disampaikan oleh Rasul, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah engkau kepada Allah di mana saja engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha, artinya tuh iringilah, perbanyaklah perbuatan-perbuatan baik, mudah-mudahan dia bisa menghapus kesalahan dan dosa yang dilakukan selama ini. Ini ternyata kalau ingin menghilangkan, menghabiskan kesalahan dan dosa kita, salah satu langkahnya adalah laksanakan perbanyak perbuatan kebaikan. Tidak ada lain daripada itu. Di samping kita taubat, karena konsep taubat juga harus dilaksanakan. Taubat itu berjanji tidak akan mengulangi. Yang kedua yaitunya berhenti dari perbuatan salah itu. Yang ketiga, perbanyak kebaikan-kebaikan yang kita lakukan untuk masa yang akan datang. Itu teknis dan kunci-kunci dari taubat itu sendiri. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi kalau ada kawan-kawan awak yang lain-lainnya bertanya, ambo dosa ambo banyak, so katu mudo dulu ndak tangguang doh. Ya namanya katu mudo lah, dunia kau rasa di awak sadolah dikacak bati lah wabati, dikacak langan lah balangan. Kalau ambo taubat le diterima taubat ambo lai. Itu jawabannya. Dikasihan lai. Pasti karena Allah yang menyampaikan seperti itu. Qul, itu kata Allah, ya ibadiyalladzina asrafu
ala anfusihim, katakanlah hai jiwa-jiwa manusia-manusia yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, la taqnatu mir rahmatillah, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Innahu yaghfiru dzunuba jami'a. Artinya tuh, sesungguhnya Allah mengampuni seluruh kesalahan yang dilakukan. Jadi walaupun banyak tatonya, pemabuk berat dia, pecandu narkoba dia, perbuatan maksiat dia dulu, kalau dia taubat, lai diterima Allah, lai. Tapi pakai teori taubat, jangan diulangi, berjanji tidak melakukan lagi, dan perbanyak kebaikan. Dan dalam kitab-kitab taubat banyak sering disampaikan. Ada salah seorang pendosa besar, dia bertanya kepada, ditanya kepada orang-orang tokoh-tokoh agama lain itu, apa namanya itu? Pendeta, tuan pendeta, ambolah banyak dosa. Jadi banyak gini kok membunuh, merampok, merampas, ini perbuatan maksiat lainnya, dosa besar. Ndak sekali dua kali doh, lah 99 malahan membunuh orang. Kalau ambo taubat lah dibunuh. Banyak tuh. Iya, bacanya. Itu dosa besar itu, ndak boleh ini. Akhirnya dibunuhnya juga. Cakap cukui sadatoi gitu kan. Tambah aja lah. Akhirnya dia menghadap kepada orang alim, ahli agama, tuan guru, saya pingin taubat. Ya enggak apa-apa, tapi ambo lah banyak dosa. Dosanya tuh gini-gini, diceritalah sadonyo. Kalau taubat li diterima dosa ambo, lai. Iya, tapi ada catatan, barang kek dari kampung tu. Karena di kampung tu sumber maksiat. Siap, hanya pailah, carilah tempat ditunjukkan oleh orang alim itu, tempat di sana yang mana banyak berbuat baik dan beramal soleh penduduk di sana. Dalam perjalanan alun sampai ke situ alun sampai ke kampung tu dalam perjalanan baru meninggalnya. Akhirnya malaikat azab, malaikat neraka dengan malaikat surga barabui. Kau jatah mbo kecil malaikat neraka. Nyola banyak dosa urang salah sadatuinya bunuh. Petang terakhir ini tidak bisa. Nang kecek malaikat surga, malaikat rahmat nonda. Dia kan pingin taubat. Tu buktinya nyala jalan kini kok. Akhirnya karena ada perbedaan pendapat itu, datanglah satu malaikat lagi, auqwa. Ma yang dake, ma yang jauh. Kadake sasaran taubat tu ke kampung tu, atau masih dake ke tampiknya maksiat kau. Ternyata dekat kepada tempat dia ingin taubat beramal soleh tadi, maka dia berhak masuk surga. Begitu benar tu. Kan hebat. Jadi ternyata taubat itu adalah sangat luar biasa. Jadi kalau sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh manusia, ampunan Allah jauh lebih besar daripada itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir adalah bahwa ibadah salat yang kita dirikan insya Allah bisa mencegah dan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Hadirin kaum muslimin, orang yang betul-betul mendirikan salat, dia akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Mari kita pelihara ibadah kita agar diijabah oleh Allah, agar makbul, agar seluruh amal-amal kebaikan kita punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan jalan kita tetap menjaganya, karena kalau tidak kita jaga, amal kita akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sia-sia itu namanya minyak abi sambal lama. Sambal dah lama. Kalau lama sambal dah ada. Arang abi basi binaso. Rumah sudah toko uni ya, tidak tukang lari dah. Jadi bunuh lah, berdosa celai itu mah. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja. Mohon maaf talabiah dan terkurang dalam penyampaian tadi. Mumpung sekarang masih di awal tahun. Di awal tahun, angko saja yang berubahnya tu 2022 kini 2023. Tapi ingat Bapak Ibu, dari jumlah ia bertambah. Dari jatah awak di hadapan Allah laba kurang tu.
kalau jatah awak 60, kini lah 59, berarti tinggal itu. Ayo, ketua ya. Nah, kalau jatah di hadapan Allah 70, kinilah 69, ya itulahnya tuh. Jadi ndak ada main-main lagi. Ibarat awak kini matahari lah condong ini kok. Mari kita isi, kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk selalu yang terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Demikian dalam penyampaian nambo tadi kok kurang lama manihi recik bawang dek kurang alui rono picik dek kurang kone atau masakan talam biak mata, maafkan nambo tentang itu. Lai dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillah jauh dari itu kita juga sudah saling maaf memaafkan. Jadi salah ke Allah kita taubat, salah ke manusia saling maaf memaafkan. Ila liqa fastabiqul khairat wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak satu pun orang bisa menjamin dirinya selamat di saat ajal memanggilnya. Setitik kesalahan semua akan diperhitungkan. Semisal buih dosa telah kita kerjakan. Setiap mata